Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Doni Setiawan ya. Pak Doni Setiawan, ini saya panggil ke sini kan kedepannya kan Saman sudah mau update yang kan di sini ya, sebelahku sebagai seorang driver. Jadi nanti kan Saman di sana akan bergabung di Sebali. Di sana ada satu namanya Pak Eko, itu juga sama dari Jember Pak. Pak Eko di Jember itu dalam metode perbantuan sama dibutuhkannya. Nah, jadi sebelum terjun ke lapangan langsung itu saya selaku Piko harus memberi pembekalan apa itu yang namanya super driver skill. Nah, yang mana super driver skill tersebut itu isinya itu SOP saat berkendara untuk semua driver. Ya, SOP saat berkendara. Jadi dengan tujuan keselamatan berkendara. Ya. Jadi di sini ada yang namanya super driver skill. Nah, itu dan juga super driver service, water harness, batas kecepatan dan overstay engine on. Ya. Ya, ini super driver skill berlaku di gambar 1 Pak. Nah, lanjut di gambar yang kedua, daily inspection cool diesel. Unit kita itu sudah cool diesel semua Pak. Yang mana cool diesel tersebut sudah berbahan bakar solar. Nah, itu kan kita akan ketemu sama sudah sistem flat EV ya. Sudah pernah ketemu di kemarin ya, sudah paham ya. Nah, sistem flat EV tersebut itu akan nanti isinya ada yang pemilihan BBM itu kan di Bimover ya. Pembelian ya, itu ada solar, dexlet, pertamax maupun yang lainnya itu juga tercantum. Namun pemilihan bahan bakar tersebut yang ada di aplikasi, sistem aplikasi itu harus sesuai Pak ya, harus sesuai yang diisikan. Jadi seperti dulu pernah itu milihnya itu ke pertamax padahal belinya solar, nah, itu kesannya itu main-main, jadi tidak bisa dimain-main ya. Terus penginputan KM di aplikasi Bimover maupun flat EV harus sesuai Pak. Itu mau misalnya contohnya 1 2 3 4 5 ya harus inputnya 1 2 3 4 5. Jadi sebelum melanjutkan di sistem tersebut dilihat kembali dan dikoreksi Pak. Ini benar apa tidak? Soalnya kenapa? Karena kalau terjadi selisih kekeliruan penginputan KM itu mengakibatkan anomali yang akan menghambat ke driver yang selanjutnya. Karena anomali tersebut harus dilakukan punishment untuk memperbaiki, untuk verifikasi lagi untuk di penyesuaian. Jadi harus sesuai. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan. Sebelum berangkat semua driver itu wajib pengecekan bodi dulu, bodi mobil. Nah, itu rusak apa tidak. Jadi metode pengecekan kendaraan itu apa? Balok. Nah, jadi mudah diingat. Lalu dari bodi dilihat ada kerusakan apa tidak, ban dilihat tipis apa tebal, kempes apa tidak, dan ban ser dilihat juga sebelum berangkat. Ban ser tersebut harus kondisi baik, tidak boleh kempes. Nah, kalau kempes segera melakukan penembelan ataupun penambahan angin. Nah, takutnya kalau tidak pengecekan ban serep, yaitu setelah pulang tiba-tiba bannya tidak ada. Ini harus menjadi pertanggungjawaban siapa yang membawa terakhir yang menghilangkan ban serep tersebut. Terus dari air, periksa air radiator, periksa air wiper, periksa kebocoran sambungan-sambungan. Air radiator itu selalu diperiksa Pak. Apabila kalau sudah terkena overheat ya, mesin panas itu ditambahkan. Namun kalau mau memeriksa air radiator, pastikan terlebih dahulu barang-barang yang ada di kabin itu kosong. Takutnya ada telur, biasanya telur kan taruh di kabin. Itu kalau lupa nanti telurnya pecah, itu menjadi tanggungan driver. Terus setelah memeriksa air radiator dan periksa kembali cara nutupnya Pak, itu biasanya
nutupnya kurang pas sehingga tekanan air panas sehingga tutupnya hilang lepas. Itu selalu itu dari huruf L listrik, periksa lampu-lampu, periksa air aki, dan periksa sambungan aki. Namun yang pertama dulu itu periksa dulu sambungan aki Pak. Itu goyang tempat tidak. Kalau tidak digoyang itu kalau melakukan pemanasan mobil itu ngefoam, efeknya nanti leleh. Kalau leleh kendala saat melakukan starter. Periksa air aki. Dibersihkan dulu, biasanya kan mudah kotor, itu dibersihkan, air apinya bersih apa enggak, itu selam dulu. Terutama untuk lampu Pak, lampu sebelum berangkat periksa ya. Nah, karena lampu itu sangat penting saat kita melakukan perjalanan. Artinya kalau listriknya mati, ya itu berakibat fatal. Terus periksa oli. Yang pertama periksa rembesan Pak, rembesan netes apa tidak di bawah mesin. Terus periksa level oli mesin dan periksa oli gardan dan oli rem. Nah, namun setelah disepakati untuk penambahan oli itu di 5.000 km. Jadi mohon diingat ya, di sistem Flight TV itu diajukan nanti. Nah, dan untuk pergantian oli di angka 10.000 km. Nah, nanti pergantian dan penambahan itu saling koordinasi dengan tim bengkel. Pak ini sudah 5.000, oh ya ajukan, nah, itu segera diajukan di sistem Flight TV. Kelengkapan dan kertas. Nah, ini sebelum berangkat kerja itu periksa kelengkapan terlebih dahulu, mulai dari SIM, KTP, handphone itu selalu dibawa, dan ID card kalau sudah punya, dan pakaian harus dicek terlebih dahulu. Biasanya kalau kurang fokus pakaian saja keliru, setelah nyampe di tempat kerja lupa nggak memakai seragam. Handphone itu juga sering ketinggalan, karena handphone di sini sangat penting kita melakukan aktivitas. Kan untuk handphonenya Pak sudah ya? Sudah. Oh ya. Jadi handphone itu harus Android Pak ya. Untuk semisal handphonenya iPhone itu mohon maaf tidak bisa, karena handphone tersebut harus Android. Terus setelah nyampe di sini, periksa kelengkapan yang diberikan dari tim dispatcher. Itu SIM, STNK dan KIR itu masih berlaku apa tidak, dan STNK-nya biasanya itu kalau tidak ngecek ataunya sudah nyampe toko keliru bawa STNK yang mobil lain. Dan KIR-nya itu dilihat juga, artinya kalau tiketnya sudah lewat mati ya. Terus untuk gembok sebelum berangkat, pastikan dashboard yang ditulis di sini kan dashboardnya tulis di karton. Ya. Nah, itu urutan toko sebelum berangkat, dashboard tersebut harus sesuai Pak sama yang gemboknya. Artinya urutan toko itu A, B, C, D, E, gemboknya ada di belakang yang B, C, D. Jadi sehingga itu Pak ya, menjadi kendala saat di jalan, saat di bongkar toko.